Selamat pagi, Bapak dan Ibu, kakak-kakak, adik-adik jemaat kekasih Tuhan. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada hari ini adalah Ibu Penatua Sulita Sidabutar. Fenomena teknologi yang semakin mendominasi hampir di setiap lini kehidupan kita merupakan sebuah realita yang tidak bisa kita hindari. Ada sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, antara lain ujaran kebencian. Ujaran kebencian sudah menyerang pemikiran sehingga sebagian orang menjadi terhasut oleh informasi negatif dalam dirinya. Kunci menghadapi realitas era digital ini hanyalah dengan spiritualitas, sebuah mekanisme pertahanan diri yang dibangun berlandaskan nilai-nilai murni ketuhanan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungi tema spiritualitas era digital. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah saat ini. Jemaat, marilah berdiri. Kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan madah syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Mazmur 111 ayat 10. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bagimu Tuhan yang
silakan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri, kita menyambut pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya.
Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, dan awan menitikan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal adalah salah satu kitab jenis hikmat dan juga syair di dalam Perjanjian Lama selain daripada kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, juga Mazmur. Kitab Amsal membahas tentang berbagai masalah seperti makna kehidupan dan perilaku untuk kehidupan sehari-hari. Kitab ini menitik beratkan pada ajaran tentang prinsip-prinsip moral dan etika. Nama kitab Amsal berasal dari kata Ibrani yaitu masyal, yang berarti ucapan orang bijak tentang perumpamaan dan kata-kata hikmat. Kitab Amsal tidak sepenuhnya ditulis oleh Raja Salomo yang terkenal dengan hikmatnya, tetapi ada juga penulis lain seperti orang bijak, pegawai-pegawai Raja Hizkia, Agur bin Yake, dan juga Raja Lemuel. Kitab ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui hikmat dan didikan, memberi pengetahuan serta kebijaksanaan supaya orang menjadi pandai, hidup dalam kebenaran, keadilan, juga kejujuran. Bila diperhatikan secara keseluruhan, bahwa tema kitab Amsal ini termuat dalam Amsal 1 ayat 7, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan ayat yang senada dengan itu ada di Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menghasilkan hikmat. Hikmat menghasilkan pengertian dan pengetahuan. Kita perlu membedakan antara hikmat dan pendidikan intelektual akademis. Sangat mungkin memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak berhikmat. Sebagian besar masalah yang terjadi diakibatkan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi tetapi tidak berhikmat. Oleh karena itu, hikmat bukanlah semata-mata mengenai kepandaian atau kepintaran manusia, melainkan sesuatu yang berasal dari Allah. Orang yang memperhatikan pengajaran Amsal akan memperoleh berkat dan kebahagiaan, sebab di dalamnya terdapat hikmat yang berasal dari Allah. Jadi, setiap orang yang ingin mendapatkan hikmat harus bertitik tolak dari takut dan hormat kepada Allah yang adalah satu-satunya sumber hikmat. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pembacaan kita tadi, kata yang pertama adalah berbahagia. Kata berbahagia ini juga dipakai dalam Mazmur 1 ayat 1. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini ingin dijelaskan di ayat 13-15 bahwa orang yang mendapat hikmat akan berbahagia dan pandai, serta keuntungannya melebihi perak, emas, juga permata. Ditambahkan di ayat 16 bahwa umur panjang, kekayaan, dan kehormatan akan mengikuti orang yang berhikmat. Sedangkan kata jalan di ayat 17 adalah sebuah istilah untuk hidup. Dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan,
Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Di ayat 17 dikatakan, jalannya adalah jalan penuh bahagia, atau hidupnya adalah hidup penuh bahagia. Segala hidupnya sejahtera semata-mata. Dengan demikian, orang yang menerima didikan dan peringatan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan kepada jalannya atau kepada hidupnya. Ayat 18 pembacaan kita tadi dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Kata ia, maksud ia di sini adalah hikmat. Jadi bagi orang yang berpegang padanya, yaitu pada hikmat Tuhan, maka hidupnya akan bahagia dan diberkati. Hidupnya akan dipenuhi dengan berbagai pengetahuan yang penting dan menyelamatkan. Orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan melebihi harta benda yang berharga, dan kedua tangannya menghasilkan keselamatan dan kehormatan. Ayat 19-20 adalah alasan yang kuat untuk meyakinkan kepada kita supaya kita tidak menolak didikan dan tidak bosan terhadap peringatan Tuhan seperti di ayat 11. Ayat 19 dan 20 menjelaskan bahwa hikmat Tuhan sangat penting bagi kebahagiaan hidup manusia. Menurut Amsal, hikmat Tuhanlah yang meletakkan dasar bumi, membentuk dan menggerakkan alam semesta ini, bumi dan segala isinya. Maka, untuk hidup di dunia ciptaan Tuhan ini, manusia membutuhkan tuntunan hikmat Tuhan agar tidak gagal memahami maksud Allah menciptakan manusia sebagai bagian dari ciptaannya. Ketika Allah menciptakan alam semesta, semua ciptaannya adalah baik, seperti dijelaskan dalam Kejadian 1. Bahkan dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, sungguh amat baik. Penulis Amsal sangat yakin dan mengerti bagaimana memelihara hidup bahagia. Amsal mengajarkan bahwa Tuhanlah sumber kebahagiaan hidup, karena sejak semula dunia ini diciptakan melalui hikmat Tuhan, supaya ciptaannya menjadi baik dan bahagia. Oleh sebab itu, mengutamakan hikmat Tuhan sebagai panutan hidup berarti menemukan jalan menuju kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19 yang karenanya telah mengoreksi pola hidup dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk teknologi di era digital seperti telepon genggam, komputer, teknologi informasi, dan lain sebagainya, yang saat ini sangat menentukan bagi perkembangan dan kemajuan kehidupan sosial dan ekonomi. Saat semua orang harus lebih banyak tinggal di rumah, maka media sosial sebagai penunjang utama yang menghubungkan dan menyebarkan informasi baik antar pribadi maupun antar institusi. Bekerja, belajar, berbelanja, berjualan, seminar-seminar, rapat-rapat, reuni, bahkan ruang-ruang ibadah seperti saat ini, semuanya memanfaatkan media sosial dengan menggunakan perangkat digital dan jaringan internet. Akan tetapi, dunia digital pun membuka kesempatan yang sama bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan atau penipuan, serta menyebarkan berita bohong, penghinaan, bullying dengan menggunakan perangkat dan media yang sama. Kemajuan teknologi yang sangat cepat dan luas bagaikan berhadapan dengan pisau bermata dua. Di satu sisi, perkembangan teknologi memberikan dampak yang positif, tetapi di sisi lain berpengaruh negatif. Sisi positif tentu banyak jika dimanfaatkan bagi kebaikan dan mendukung kehidupan semua orang dengan benar. Sedangkan sisi negatifnya adalah ketika media sosial di era digital ini digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan, seperti menyebarkan konten-konten yang tidak bermoral, menyebarkan atau menduplikasi hak cipta orang lain tanpa izin, menyebarkan hoaks, bullying, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana kita bisa meresponnya dengan benar?
Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya ingin sedikit bercerita tentang sebuah film yang menggambarkan tentang kehidupan masyarakat sehari-hari. Film ini adalah film pendek berdurasi kurang lebih 30 menit yang sedang viral. Film ini menceritakan ada serombongan ibu-ibu yang menyewa angkutan untuk menilik atau menjenguk temannya yang sedang sakit. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, terjadi percakapan tentang banyak hal, antara lain tentang urusan rumah tangga, isu-isu politik, dan juga topik-topik yang sedang ramai dibicarakan di desa itu, yang membuat film ini menjadi kontroversi. Pesan moral yang tersirat di balik film ini adalah kita harus bijaksana mencerna akan setiap informasi dan tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi, respon kita terhadap dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini adalah hidup kita harus dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dengan kemajuan teknologi saat ini mengharuskan kita menggunakan alat komunikasi seperti telepon genggam atau gadget lainnya. Bahkan, anak-anak kita pun memakainya untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh dari rumah secara online. Dengan kecanggihan teknologi ini, maka telepon genggam disebut juga dengan smartphone, karena begitu pintarnya alat komunikasi tersebut. Dengan menggunakan smartphone, apakah kita juga harus menjadi smart people, orang pintar, atau menjadi wise people, orang bijak? Beberapa perbedaan antara smart people dan wise people menurut salah seorang motivator adalah smart people atau orang pintar, mereka selalu tahu apa yang diucapkan, merespon dengan cepat, ucapannya lugas juga tajam. Orang wise people atau orang bijak, mereka akan berhati-hati akan ucapannya, berpikir dahulu apakah ucapannya bermanfaat atau tidak. Orang pintar menggunakan logika dan pengetahuannya dalam mengambil keputusan. Orang bijak berpikir tidak hanya dengan logika saja, tetapi menggunakan perasaan dan intuisi. Orang pintar banyak bicara, sedikit mendengar. Orang bijak lebih banyak mendengar dan berbicara ketika diperlukan. Orang pintar menyelesaikan masalah yang terjadi. Orang bijak mencegah terjadinya masalah. Orang pintar tahu banyak tentang banyak orang. Orang bijak tahu banyak tentang dirinya sendiri. Tentu kita bisa menilai diri kita berada di golongan mana. Jadilah tidak hanya menjadi orang pintar, tetapi juga orang bijak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, teknologi digital merupakan bagian dari rancangan Tuhan yang diciptakan untuk menghadirkan kebaikan dan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud tidak dirancang untuk melakukan kejahatan, membuli, mendiskreditkan orang lain dalam media sosial. Kebahagiaan sesungguhnya bersumber dari hikmat yang menciptakan dan memelihara kehidupan, serta yang memberi saran, bukan kritik, memberi masukan, juga solusi, atau yang disebut juga dengan konstruktif, dan bukan yang menghancurkan dan menindas kehidupan orang lain atau destruktif. Umat Tuhan yang diberkati, makna dari renungan kita pada saat ini, yang pertama, Tuhan adalah sumber hikmat. Yang kedua, hikmat Tuhan adalah hikmat yang menjadikan alam semesta, bumi dan segala isinya menjadi baik dan bahagia. Dan yang ketiga, hikmat Tuhan diberikan bagi umat manusia agar hidup menjadi bahagia dan dipenuhi dengan kebaikan. Teknologi digital atau teknologi informasi akan menghadirkan kehidupan yang penuh bahagia jika para penggunanya diterangi atau dikuasai oleh hikmat Allah. Hikmat Allah harus memenuhi ruang-ruang digital, karena dengan hikmatnya kita tersambung, kita terhubung dengan sumber ilahi, yaitu Allah yang Maha Besar. Kita juga senantiasa dipandu untuk menyatakan gambaran
kasih dan anugerah-Nya. Dalam ruang online pun, Dia harus semakin besar dan kita semakin kecil. Jadikanlah smartphone kita sebagai alat kehidupan yang menghubungkan kita dengan panggilan spiritual, yaitu menjadi pewarta kasih-Nya. Allah harus memerintah dalam ruang online. Amin. Kita bersaat teduh. Selesai. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri. Dalam kesatuan gereja di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan sikap sempurna, biarkan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Allah Bapa yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk memberikan hikmat yang daripada-Mu, agar kami dapat menggunakan ruang media sosial secara arif dan bertanggung jawab. Biarlah melalui kemajuan teknologi saat ini, kami dapat memanfaatkannya dengan baik dan benar. Ya Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, serta seluruh staf dan aparat, hingga yang berada di daerah, sampai di RT RW di mana kami tinggal. Hikmat, kearifan, dan pimpinan yang daripada-Mu, biarlah boleh menyertai para pemimpin bangsa ini dalam mengambil setiap kebijakan dan keputusan. Kami berdoa agar persatuan dan kesatuan negara Indonesia tetap terus terjaga dan terpelihara dengan baik. Saat ini kami juga sedang memasuki tatanan baru atau new normal. Biarlah kami boleh mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan aktivitas, sehingga mata rantai COVID-19 dapat terputus. Berdoa juga untuk para tim medis, para pasien COVID-19, juga usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah, yaitu proses uji klinis vaksin yang sedang berlangsung. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, sehingga vaksin tersebut digunakan untuk penyembuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GPIB Kasih Setia di Ciledug,
untuk setiap program-program yang sedang kami jalani maupun yang akan kami laksanakan. Pimpinan dan penyertaan-Mu yang kami perlukan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berdoa juga untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Bapak Pendeta James Eri Manahampi, para presbiter sektor pelayanan 1-8, karyawan kantor, dan juga teknisi sound system. Hikmat dan pimpinan-Mu kiranya menyertai setiap tugas pelayanan kami. Juga berdoa untuk ruang ibadah di tempat ini, di gedung asrama polisi, dan juga kantor majelis jemaat yang terletak di Palem Ganda. Kami serahkan ruang ibadah ini dan juga kantor majelis jemaat ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Saat ini kami juga berdoa untuk pemilihan pengurus pelayanan kategorial yang sedang berlangsung. Ya Bapa, biarlah melalui pimpinan Roh Kudus, pemilihan ini boleh berjalan dengan baik dan berikanlah kerendahan hati kami untuk melayani pekerjaan Tuhan dimanapun kami ditempatkan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap keluarga di sektor pelayanan 1-8, kiranya anugerah dan penyertaan-Mu boleh selalu menyertai umat-Mu ini. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, serta mereka yang terbaring sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Mereka yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan, biarlah kekuatan dan tuntunan-Mu selalu bersama dengan umat-Mu. Kami juga mengucap syukur untuk umat-Mu yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkawinan selama minggu berjalan ini. Terima kasih ya Bapa untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Inilah doa syafaat kami ya Bapa, ampuni akan dosa dan kesalahan kami, serta ajarlah kami untuk tetap setia dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perbuatan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan syukur. Dengarlah nas Alkitab yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Persembahan ke depan terlebih dahulu, selesai ke depan kantong persembahan diedarkan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar ringkasan warta jemaat hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta tanggal 30 Agustus 2020. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah Minggu jam 7 mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Penatua Sulita Sidabutar, penandu lagu, organis, atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya, mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Baptisan kudus dewasa. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 6 September 2020 jam 7 WIB akan dilaksanakan baptisan khusus dewasa atas nama Virgi Susanto. Pengembalaan dan persiapan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 jam 5 sore. Diharapkan juga kehadiran koordinator sektor pelayanan 4 dan 2. Pemilihan pengurus Pelkat tahap kedua. Setelah menjalankan pemilihan pengurus Pelkat tahap pertama dan didapat nama-nama calon pengurus Pelkat dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 seperti yang terlampir berdasarkan urutan abjad. Selanjutnya kami mengajak seluruh warga jemaat Sidi Jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 8 untuk memilih pengurus Pelkat tersebut berdasarkan kategorial masing-masing. Surat akan diedarkan ke warga Sidi Jemaat, tim GP dan dibantu oleh koordinator dan wakil koordinator sektor pelayanan 1 sampai 8 pada hari Selasa tanggal 1 September 2020. Kemudian surat tersebut akan dihitung pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 jam 9 sampai selesai. Tempat kantor Majelis Jemaat Palam Ganda Asri 1 Blok B2A nomor 3. Daftar calon lengkap dapat dilihat pada warta jemaat dalam halaman 7 dan 8. Atas partisipasi kerjasama semua pihak melalui pemilihan tahap pertama sampai dengan tahap saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jumlah kehadiran jemaat dalam ibadah saat ini jam 7, laki-laki 28, perempuan 41, jumlah 69. Demikian warta jemaat saat ini. Cetakan warta jemaat dapat dibawa pulang agar jemaat dapat membaca informasi yang disampaikan dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Ciliduk sepanjang minggu berjalan. Warta jemaat dapat juga dilihat dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia Ciliduk
Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.